Baiklah teman-teman, telah sampailah kita di sekretariat Kampung Batik Manding Siberkreasi. Langsung saja kita ketemu dengan salah satu tim dari Kampung Batik Siberkreasi, yaitu Mas Pilo. Ayo. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Kenalkan, nama saya Yondi Akmalda dari Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana perkembangan tentang Kampung Batik Manding Siberkreasi dan konsep keorganisasiannya. Sebelumnya monggo diperkenalkan dulu siapa namanya. Siap, terima kasih Mas Yondi. Perkenalkan, nama saya Pilo. Saya salah satu anggota dari kepengurusan Kampung Batik Manding Siberkreasi. Pionirnya itu namanya Guntur, Om Guntur saya panggilnya, Om Guntur Susilo. Kemudian ada saya sendiri, kemudian ada juga Om Taufik Bayu Kuncoro, kemudian ada Sidik Sabto Purnomo, kemudian ada Damas Sigit Prastya. Nah, masing-masing tim ini ada job desk-nya seperti itu Mas. Nah, berhubungan dengan aku lebih fokus bantuin produksi, terus ngurusin maintenance buat pemudanya kayak gitu, terus sama dikit-dikit bantuin marketing kayak gitu, karena kan konsepnya ini adalah pemberdayaan masyarakat Mas di kampung ini, tapi produk atau bisnis yang dijalankan adalah batik itu tadi, seperti itu. Mungkin itu dulu profil singkat. Mengenai konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat, bagaimana respon pemuda-pemuda setempat dalam ikut berperan aktif dalam kegiatan Kampung Batik Manding Siberkreasi, di mana ini adalah UKM bersama, dan bagaimana mekanisme dari proses keorganisannya tersebut. Terima kasih. Oke Mas Yondi, jadi namanya pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri kan macam-macam jenisnya kayak gitu kan. Itu pasti responnya juga bermacam-macam Mas. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung, ada yang tidak mau tahu seperti itu. Tapi secara garis besar, karena ini juga di daerah kota, di Kecamatan Wonosari, yang notabene masyarakatnya itu sibuk bekerja di kantor kayak gitu, responnya secara umum sih baik-baik aja. Pertama, mereka welcome, mereka senang-senang saja kampung ini dibuat menarik atau diberdayakan, karena juga di wilayah lingkup RT ya Mas, RT 1 ini kan di mural kayak gitu, jadi itu jadi nilai tambah juga di mural batik-batik, karena ketika ada pengunjung datang ke sini bisa selfie di spot-spot itu. Dan kebanyakan sih mendukung, tapi juga tidak terlalu banyak masyarakat yang mau untuk berdayakan, jadinya dikit lah, cuma beberapa pemuda, ibu-ibu gitu mau berproses bersama, mau bantu bergerak bersama, seperti itu. Baik, istilahnya nguri-nguri budaya Jawi gitu ya Mas? Ya, apalagi kan ngomongin batik kan salah satu warisan ya Mas, salah satu warisan dunia bahkan yang udah diakuin sama UNESCO seperti itu. Jadi kita masyarakat Indonesia pada umumnya harus patut berbangga, dan ya jangan bangga aja gitu loh, tapi juga mau untuk belajar seni batik, gimana proses panjang dan peliknya, dan mau melestarikan. Karena apa? Karena di era yang semakin cepat, di era yang semakin modern ini, banyak batik print kalau Mas Yondi tahu, dan itu sangat mengganggu, sangat tidak batik, karena namanya batik printing ya kain
bermotif batik yang di print aja, bukan batik gitu. Betul. Karena kalau batik kan ada proses tertentu, memakan waktu yang cukup lama, dan kita pakai yang namanya malam, dan itu identik dengan batik. Kalau yang printing kan kita cuma ya udah kain polos di print aja motifnya batik gitu, dan itu tidak mencerminkan atau keistimewaan batik. Ya begitu. Terkait dengan ini kan warisan yang sangat patut untuk diuri-uri kasarnya. Untuk visi dan misi Kampung Batik Manding Si Berkreasi itu gimana Mas? Coba. Oke Mas, untuk visinya sendiri itu tadi kembali ke masalah pelestarian pelestarian khasana budaya yang adiluhung yang kita miliki, batik itu tadi. Melalui ada juga teman dari Jogja, gerakan cinta batik. Itu juga visi utamanya itu sebenarnya. Jadi visi utama adalah bagaimana batik itu bisa tetap eksis, bagaimana generasi selanjutnya para pemuda itu bisa tahu dan mencintai batik, tidak malu memakai batik, dan syukur-syukur mau belajar dan membatik seperti itu. Karena kita tahu Mas, para pembatik itu kebanyakan di usia senja. Betul sekali. Jarang pemuda yang mau belajar atau menyelami proses sabar banget menekuni batik, kan itu jarang banget. Dan itu misi utama, jangan sampai generasi kita terpotong untuk masalah batik yang luar biasa ini sebenarnya. Itu sih visi utamanya sebenarnya itu. Dan untuk misinya ya salah satunya ini, kita buat pemberdayaan masyarakat di desa-desa, kita sosialisasi batik, kita mengajarkan apa itu batik, gimana cara mencintai batik dan menghargai gimana proses membatik. Itu misi yang kita lakukan gitu loh. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Pelan-pelan aja, penting konsisten seperti itu. Baik sekali Mas. Untuk misi mengenai tenggang waktu untuk tahun ke depan dan jenjang-jenjang tahun berikutnya akankah ada schedule yang akan dikerjakan Mas Bilo? Untuk masalah misi tiap tahun gitu kita jarang ada patokan, tapi kita cuma berusaha gimana caranya tetap jalan dan eksis seperti itu. Misal ada pameran, kita juga ikut pameran, kita juga tetap aktif produksi. Om Guntur sama istrinya Mbak Dwi itu aktif juga pergi ke desa-desa buat mengajarkan apa itu batik, terus membantu membuatkan motif batik khas daerah-daerah di Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul dengan mengangkat kearifan lokal di daerah-daerah itu. Kan itu menarik banget Mas. Betul sekali. Daerah sana ada potensi apa, daerah sana ada cerita apa, dan itu dirangkum oleh beliau. Kemudian beliau membuatkan motif, kemudian motif itu secara cuma-cuma dikasih ke mereka untuk dikerjakan bersama-sama, seperti itu kurang lebihnya. Sangat bagus sekali Mas Bilo. Mengenai kan ini batiknya kan sudah terkenal melalang buana kemana-mana. Prospek mengenai batik untuk kedepannya itu bagaimana Mas Bilo? Mengingat kan kita globalisasi, apa-apa udah modern, sedangkan batik adalah warisan yang dari zaman dulu tetapi tetap eksis sampai sekarang. Itu bagaimana prospek mengenai perkembangan batik untuk kedepannya? Terima kasih. Kalau berbicara masalah masa depan dan prospek batik, saya kira batik itu masih mempunyai nilai tawar atau nilai jual atau nilai seni yang sangat tinggi tadi Mas. Batik sampai hari ini itu masih ada, dan proses tadi kan masih lama banget Mas. Udah terjadi lama banget. Jadi batik itu udah dipakai dan dibuat tahun kapan sampai hari ini di era yang sekarang itu masih ada. Walaupun banyak juga yang printing, tapi juga masih banyak juga yang cap, kombinasi, bahkan tulis juga masih ada. Dan itu membuktikan bahwasanya batik sebenarnya masih bisa eksis, tapi cuma bagaimana cara kita untuk terus berusaha melestarikan, membantu menularkan pengetahuan itu. Dan masalah prospek batik masih bagus. Menurut saya prospek
seni batik atau bisnis batik ini masih bagus, karena berbicara masalah budaya akan terus ada selama manusia itu ada kan. Betul sekali, sangat bagus sekali Mas Pilo. Mengingat Mas Pilo ini semangatnya sangat menggelora ya, umur masih muda tapi semangat berwirausaha untuk memajukan daerah sangat tinggi sekali. Bagaimana Mas Pilo untuk menumbuhkan sikap untuk pada teman-teman kita seumuran untuk bisa semangat untuk memulai sesuatu dan menumbuhkan sikap berwirausaha untuk kita semua? Oke Mas, untuk memulai sesuatu, khususnya sesuatu tentang kewirausahaan, saya kira keberanian adalah modal yang utama Mas. Jadi kita harus berani mengambil keputusan, berani untuk melangkah, dan berani untuk menjadi lebih baik. Seperti itu sih. Menurut saya keberanian adalah modal yang paling utama. Karena dengan berani kita bisa melakukan apa saja. Itu sih Mas, semangat dan modal yang harus kita buat atau kita jaga. Terima kasih Mas Pilo, sangat menginspirasi Mas Pilo. Mengenai tentang sikap Mas Pilo, orang masih muda tetapi bersemangat untuk menguri-uri budaya Jawi tentang perkembangan batik dan menggerakkan pemuda-pemuda setempat dalam ikut berperan aktif dalam membuat UKM bersama dalam bidang batik Manding. Terima kasih Mas Pilo. Siap, sama-sama Mas Yandi, terima kasih juga. Halo teman-teman, bagi kalian yang sedang berlibur di Gunung Kidul, jangan lupa mampir di Kampung Batik Siberkreasi dan dapatkan oleh-oleh spesial batik kreasi baru Kabupaten Gunung Kidul.